Oke, shalom. Kita bersyukur, berterima kasih kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita boleh memuji, kita boleh bersyukur kita kepada Tuhan. Semua hanya karena kebaikan dan anugerah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kami boleh beraktivitas sepanjang hari. Dan kami bersyukur karena kami boleh mengawali seluruh aktivitas kami di hari yang baru ini di dalam hadirat-Mu. Bahkan biarlah sepanjang hari ini, bahkan sepanjang umur hidup kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati pemeliharaan, perlindungan, penjagaan dan penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Muliakan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Kami agungkan Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Ditinggikan, diagungkan selamanya. Sebab tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Haleluya.
mari datang sembah dan puji Tuhan. Haleluya, 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 hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Engkau baik Tuhan,
Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dan selalu baik. Kami bersyukur, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, sebab Engkau satu-satunya Tuhan, sebab Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada Allah yang sepertimu, tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami percayakan hidup kami, sebab aman di dalam-Mu Tuhan. Kami tenang bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Sebab Engkau yang menopang hidup kami, sebab Engkau yang berjaga-jaga atas hidup kami. Dari mula datangnya pertolongan kami, tak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan Engkau, terus berharap hanya kepadamu. Yesus, Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sebab bukan karena kuat gagah kami boleh ada hari ini Tuhan. Kami semua karena-Mu, karena anugerah-Mu besar, anugerah-Mu dalam hidup kami. Oke,
terima kasih pagi hari ini untuk yang tugas pagi hari ini. Silakan, Bu. Halo Bapak Ibu. Pagi hari ini karena kebaikan Tuhan. Kita mau masuk dalam firman Tuhan dalam Matius. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Pak Heri, suara Pak Heri hilang loh, Pak. Putus-putus, Pak. Jadi langsung Ibu Nirati yang bagi share aja, Pak. Silakan, Ibu. Oke. Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam. Renungan kita diambil dari kitab Matius 26 ayat 10 sampai 13. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Nah, setelah saya tahu bahwa saya sharing hari Rabu, saya mulai baca. Apa ya Tuhan? Nggak dapat. Tuhan, apa ya? Aku mau bagiin apa? Aku nggak dapat apa-apa. Nah, terus sepanjang hari kemarin, kami keliling. Aku terus merenung, Tuhan, apa ya? Apa ya gitu. Nah, tadi malam juga buka-buka, baca-baca. Aku orangnya kalaupun aku baca-baca, kalau tidak dapat sendiri, sulit bagiku untuk membagikan sesuatu yang aku dapat. Tapi ketika aku buka di Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, yang menjadi rema dalam hidup saya adalah kalau saya dalam Yohanes itu saya baca dari ayat 1 sampai ayat ke-8-nya, bahwa perempuan ini di situ jelas ditulis bahwa di situ wanita itu adalah Maria. Ketika dia mengurapi Yesus dengan minyak. Saya percaya bahwa Maria tahu minyak itu adalah minyak yang mahal pada zaman itu. Tapi kenapa dia harus mengurapi Yesus dengan minyak? Saya berpikir bisa aja waktu itu dia kasih sesuatu kepada Yesus. Apakah itu suatu emas atau barang-barang lain mungkin yang menurut dia baik gitu. Tetapi kenapa minyak? Saya baca-baca, oh iya. Karena mungkin zaman itu minyak itu
dipakai sebagai satu hal kita menghormati seseorang atau kita kagum kepada seseorang. Yang saya dapat di mana Maria ini dia sangat mencintai Tuhan. Dia tahu betul, dia tahu Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Sehingga ketika dia mengurapi Tuhan dengan minyak, tindakan apa yang dia lakukan itu? Dia berkorban, pengorbanan. Dia menunjukkan wujud cinta kasihnya kepada Tuhan, yaitu lewat pengurapan, lewat minyak yang dia urapi kepada Tuhan, kepada Yesus. Mungkin pada zaman itu, Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Yang saya dapat sih jawaban Yesus kepada murid-murid yang gusar hati adalah jawaban yang pada waktu itu, saya tidak dapat apa-apa waktu itu. Dan Tuhan Yesus mengetahui pikiran murid-muridnya. Yang saya dapat tentang murid-murid, terkadang kita hidup di dalam saat ini, kita ada dalam satu komunitas, kita berkata kita pengikut Yesus, kita berkata kita murid Yesus. Sering kita memiliki hati yang gusar, sering kita memiliki tindakan atau pikiran-pikiran yang salah. Pikiran kita, teman tidak tahu, komunitas kita tidak tahu. Yang tahu pikiran kita itu hanya Tuhan. Nah, yang saya dapat sih, yang Tuhan ajarkan buat saya, bahwa saya harus belajar memikirkan apa sesungguhnya yang Tuhan mau saya kerjakan. Saya harus belajar tentang pikiran-pikiran Tuhan. Bukan saya memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya saya pikirkan, atau saya melihat sekeliling saya tidak benar, sehingga itu yang menjadi saya pikirkan. Seharusnya dia itu tidak seperti ini. Seharusnya sering mengambing hitamkan sesuatu. Kan coba kalau begini, coba kalau begitu. Tapi saya belajar apapun yang terjadi, baik itu dalam pelayanan, baik itu dalam kehidupanku sendiri, baik itu dalam hidup keluarga, rumah tangga, saya belajar pemikiran Tuhan. Nah, kalau seandainya Tuhan yang melihat ini, atau bagaimana ya pikiran Tuhan gitu, nah, supaya saya bisa berespon baik atau saya bisa berespon benar, hati saya tidak gusar, hati saya tidak marah, karena memang Tuhan melihat hati. Bisa aja aku buat wajah senyum, wajahku seperti suka dengan seseorang, tapi hatiku tidak menyukainya. Itu yang saya dapat. Kita sering ucapkan kata seharusnya, tapi tidak berpikir apa maunya Tuhan. Karena terkadang menurut kita benar, belum tentu benar menurut Tuhan. Baru pelajaran yang saya dapat lagi, kita boleh melakukan banyak hal amal. Seperti murid Tuhan bilang, akal lebih baik itu dijual, diberikan kepada orang miskin. Nah, yang saya dapat sih, jangan kita sering mengatasnamakan pelayanan atau orang lain, seakan-akan itu rohani sekali, seakan-akan itu baik sekali. Ternyata sesungguhnya ada maksud lain di dalam hati kita. Seperti itulah murid Tuhan, kalau di Yohanes disebut sih dia itu adalah Yudas yang mengkhianati Yesus. Kita tahu bahwa kehidupan Yudas itu bisa dibilang kalau sekarang apa ya? Di pikirannya selalu uang dan uang. Jadi dia memoles seakan-akan dia perbuatan itu beramal, ingin membantu orang miskin atau membantu orang yang tidak mampu, tapi sesungguhnya dia ada kepentingan pribadi di dalamnya. Itu sih yang saya dapat, agar kita murnilah, sikap hati kita tuh murni di hadapan Tuhan. Jangan ada embel-embel ini dan itu. Ketika kita melayani, seperti apapun pelayanan, kita melayani dengan hati yang murni. Ini firman Tuhan memang sangat menegur saya ya.
terutama firman Tuhan ini saya kepada diri saya. Setiap kali saya baca firman, yang saya tarik adalah kepada diri saya. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah selama ini ketika saya melayani Tuhan, apakah saya melayani dengan curahan kasih yang sepenuhnya? Ataukah saya melayani hanya karena saya disuruh, atau karena saya ingin dilihat orang, atau dengan curahan hati, maksudnya dengan kasih saya yang sepenuhnya kepada Tuhan gitu loh. Saya kagum kepada Maria, saya diberkati bahwa Maria wanita ini memberikan yang terbaik. Dia rela, itu uang itu pasti mahal. Bahkan disebut 300 berapa ya? Saya tidak perhatikan. Itu mahal, tapi dia tidak hitung-hitungan memberi, tidak hitung-hitungan dia mengurapi Tuhan dengan minyak itu. Saya ditegur bahwa saya sering hitung-hitungan di dalam Tuhan. Saya sering berkata, saya pelayanan. Saya ini itu aku aja yang disuruh. Maaf kata, full time enak-enak aja. Mereka yang dapat PK, saya yang capek. Gitu ya. Tapi itu dulu ada, tapi saya benar ditegur oleh firman Tuhan ini. Bahwa melayani Tuhan itu harus dengan curahan kasih kita kepada Tuhan. Maksudnya luapan kasih kita, bahwa memang kita mengasihi Tuhan. Gitu. Karena mengasihi Tuhan itu menurut saya tidak cukup dengan omongan saya mengasihi Tuhan tanpa kita melakukan bagian kita atau apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bahkan hari-hari ini pun saya sedang off pelayanan, saya ditegur juga lewat firman Tuhan ini, karena ada masalah dalam diri saya, banyak pertanyaan-pertanyaan, lengkaplah sudah, gusar hati saya, marah hati saya berkata, kenapa begini ya? Yang bikin gusarnya, itu dia kan sudah tahu firman, dia kan mengerti ini itu, gitu. Bahkan dia saudaranya ada pendeta, gitu. Bahkan dia suaminya pendeta gitu, ada kaitan dengan pendeta-pendetanya, tapi kok nggak diajari ya gitu. Tapi hari ini Tuhan tegur saya, bahwa saya tidak boleh gusar hati, bahwa saya harus mengasihi Tuhan itu, melayani Tuhan dengan curahan hati saya. Saya curahkan seluruh cinta saya kepada Tuhan. Itu sih yang saya dapat. Baru di ayat yang terakhir dibilang, apa tadi ya? Aku akan berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Tuhan Yesus bilang gini, apa yang dilakukan oleh wanita itu akan diingat. Berarti itu perbuatan baik. Saya juga diingat lagi, ketika perbuatan-perbuatan baik kita itu akan diingat. Dan apabila kita berbuat jahat, atau kita berbuat dosa, kita memang sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi terkadang dosa kita itu masih diingat orang, bahkan kita disebut. Seperti di sini, siapa sih bilang nih? Siapa ya Lazarus? Siapa ya yang pemungut cukai? Bukan. Yang penyakit kusta. Selalu dia disebut si kusta. Gitu. Sama dengan kita. Ketika kita orangnya gimana ya, terkenalnya pemarah ibaratnya. Kita sudah diampuni oleh Tuhan, tapi kita akan dikenal orang, oh itu si Niarti pemarah, gitu. Jadi saya ditegur Tuhan, alangkah baiknya bahwa hidup kita mengiring Yesus disertai dengan perbuatan-perbuatan baik. Karena dengan perbuatan baik kitalah nama Tuhan dipermuliakan. Itu sih yang saya dapat, Bapak Ibu. Silakan ditambah. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Bu Niati. Saya percaya setiap kita diberkati dengan sharing kebenaran firman Tuhan, menjadi bahan koreksi bagi setiap kita juga. Karena sungguh Tuhan itu menilai hati kita, bukan menilai apa yang dilihat di depan mata. Seperti apa yang dilakukan baik oleh perempuan yang mengurapi Yesus dengan mengorbankan minyak wastu yang mahal seharga lebih kurang 300 dinar, artinya upah kerjanya selama 10 bulan dia curahkan untuk Yesus.
Di satu sisi, Yudas gusar seakan-akan menganggap itu sebuah pemborosan yang tidak penting dengan alasan untuk orang miskin. Tapi sekali lagi, hari ini Yesus mengajar satu hal dalam hidup kita, bahwa Tuhan itu melihat isi hati kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu murni, tulus untuk Tuhan. Nah, dari sisi yang lain yang saya dapat adalah dari kita juga ketika kita melihat orang lain melakukan sesuatu, yuk kita belajar memahami sampai kedalaman hatinya. Karena terkadang kalau kita cepat menilai seseorang hanya berdasarkan apa yang kita lihat secara kasat mata, kita bisa mempunyai penilaian yang salah. Karena belum tentu tujuan hatinya seperti apa yang kita lihat dan kita nilai. Maka seringkali ketika ada orang yang terluka dengan perbuatan seseorang, saya selalu nasihati, kamu coba pahami maksud dan tujuannya, bukan bagaimana cara dia memperlakukannya. Nah, saya belajar sampai hari ini untuk terus semakin memahami setiap tindakan orang itu tentu ada alasan. Jadi kita tidak menilai langsung serta-merta dengan apa yang terlihat, tapi kita belajar. Makanya firman Tuhan hari-hari ini, yuk terus menolong kita untuk kita menjadi orang yang berhikmat. Karena kan pola pikir kita tidak boleh lagi asumsi, seperti yang Ibu Niati tadi katakan, ya ceritakan, keterbukaan itu awal dari pemulihan. Semangat Bu. Jadi terkadang kita bisa asumsi, kenapa harus gini, kenapa nggak gitu. Nah, asumsi itu hampir semuanya bisa salah. Karena biasa asumsi itu berdasarkan ego kita, berdasarkan penilaian dari sudut kacamata kita. Sebelum Zoom tadi, saya sempat chatting karena ada satu jemaat anggota Komsel, dia lagi debat dengan anaknya. Dia bilang, debat itu nggak akan menyelesaikan masalah. Kalau ibu menang, anak ibu juga nggak akan balik pada Yesus. Kalau sampai anak ibu yang menang, dia akan meremehkan dan melecehkan kekristenan itu sendiri. Lebih baik tunjukkan dan buktikan kasih Yesus yang Yesus ajarkan terhadap dia. Terlepas siapa yang salah atau benar, bukankah kita punya nilai bukan soal salah atau benar, yang penting respon kita. Kalaupun kita tahu bahwa firman Tuhan itulah satu-satunya kebenaran, tapi kalau kita menyampaikan dengan cara yang tidak benar, orang juga tidak akan melihat kebenaran di dalam firman. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Dari dua sisi, yuk kita belajar. Apapun yang kita lakukan, ya kita lakukan itu dengan tulus, dengan murni, karena apa yang Yesus katakan. Di sisi yang lain, ketika kita menilai seseorang, yuk kita belajar untuk menilai sampai kedalaman hati. Walaupun memang kita tidak bisa mengetahui isi kedalaman hati, tapi bagaimana cara kita menilai kedalaman hati, kita harus ngobrol, harus berani tanya, kenapa kamu lakukan seperti itu, terus dengerin alasannya. Karena setiap orang pasti akan mempunyai alasan kenapa dia lakukan sesuatu. Karena seperti perempuan ini, dia sangat punya alasan. Nah, kalau kita baca di Injil yang lain, karena dia pernah dibebaskan oleh Yesus dari ikatan kuasa kegelapan. Itu sebagai ungkapan syukur dia. Bahkan Yesus katakan itu juga menjadi sebuah persiapan untuk kematian Yesus. Jadi setiap apapun yang orang lakukan, apapun yang kita buat, itu tentu ada alasan, ada motivasi yang mendasari. Nah, jadi dari sisi kita, yuk setiap motivasi kita itu benar-benar tulus untuk Tuhan. Seperti Paulus katakan kepada jemaat di Kolose, lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Sehingga kita nggak akan bersungut-sungut, bahkan ketika kita melakukan sesuatu dan orang nggak berterima kasih kepada kita, kita akan tetap bersyukur. Ketika kita melakukan sesuatu dan orang tidak memberikan pujian, kita tetap bersyukur. Karena kita lakukan semua untuk Tuhan.
Karena firman Tuhan katakan kalau kita melakukan sesuatu untuk orang dan orang sudah ngomong terima kasih, ya itulah upah kita. Tapi lebih baik kita lakukan dengan tulus dan kita terima upah dari Bapa di surga. Nah, dari sisi yang lain, kita belajar untuk memahami alasan dan motivasi orang melakukan sesuatu terhadap kita. Sehingga kita tidak langsung cepat sakit hati, kita nggak langsung berasumsi, baperan, tapi kita boleh memahami, oh ternyata bagus juga sih tujuannya. Nah, seperti itu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Ibu Niarti. Nah, ini juga menjadi pembelajaran dan koreksi bagi setiap kita. Bagaimana dengan sikap hati kita hari ini ketika kita melakukan sesuatu dan ketika kita menilai seseorang. Oke, mungkin yang lain, ya Ibu Medianti mau tambahkan? Ya, salam, puji Tuhan. Jadi, saya melihat mengenai karya keselamatan Tuhan yang akan terjadi pada saat itu. Dan karya keselamatan Tuhan ini kan sudah dinubuatkan dari sejak zaman nabi-nabi. Ya. Kemudian waktu Tuhan Yesus lahir, itu pun ada suatu kejadian yang akan menghalangi karya keselamatan Tuhan. Pada saat Maria mengurapi kaki Tuhan dengan minyak narwastu itu, Tuhan katakan, biarlah, ini adalah persiapan untuk penguburanku, kan, kata Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, kemudian murid-muridnya yang lain itu, mencemooh gitu perbuatan Maria. Jadi, seolah memang karya keselamatan yang Allah rencanakan untuk umat manusia itu banyak penghalangnya dan banyak pencemoohnya. Bahkan pada saat ini karya keselamatan itu sudah terjadi kalau kita memberitakan Injil, karya keselamatan Tuhan itu kepada orang yang belum mengenal Tuhan, supaya dia mengenal Tuhan, itu juga pemikirannya itu menghalangi dia untuk menerima Injil. Nah, Bapak Ibu, saya mendapatkan begini, ternyata murid Tuhan itu enggak cuma 12 orang. Ada murid Tuhan yang perempuan, ya toh? Ya, termasuk Maria ini. Dia murid Tuhan yang setia. Waktu Tuhan disalib, juga Maria lah yang menunggu di sana. Menyaksikan bagaimana Tuhan menyerahkan nyawa. Kemudian pada saat kebangkitan Tuhan, Maria lah yang menjadi saksi kebangkitan Tuhan yang pertama. Dan itu dicatat di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang tidak bisa menerima Injil itu, ya, yang kayak latar belakang saya dulu itu, ya, itu pemikirannya itu sungguh pemikiran manusia berdosa. Ya. Ada mereka yang mencemooh bahwa Tuhan itu kawin, Tuhan itu punya anak, Tuhan punya keturunan, dan istrinya itu ini, itu, ya. Bapak Ibu, nah itulah kita sekarang ini memberitakan karya keselamatan itu juga banyak halangannya. Maka kita kalau mau memberitakan Injil Tuhan, itu benar-benar harus kita berdoa sungguh-sungguh, mohon Tuhan sendiri yang berkarya dalam pemberitaan Injilnya pun pada saat sekarang. Itu yang saya dapatkan, dan saya juga mendapatkan begini, Allah itu kan Maha Kudus. Ya, Allah itu Raja segala raja. Pada saat dia ada di muka bumi ini, dia juga sepenuhnya Allah, walaupun dalam wujud manusia. Nah,
apa yang terjadi pada saat itu memang suatu hal yang ajaib sebenarnya. Suatu hal yang mengherankan, sudah dinubuatkan beribu tahun sebelumnya, dan akan terjadi. Sebenarnya pada saat itu kalau ya misalkan saya gitu pada saat itu ada di situ, wah saya akan berdebar-debar gitu ya. Oh ini digenapi gitu. Karena itu kejadian yang sangat hebat. Ya, walaupun demikian ya, karena saya hidup juga pada zaman sekarang, kejadian saat ini tuh juga kejadian yang hebat-hebat sekarang ini, Bapak Ibu. Seperti penyakit yang Tuhan izinkan terjadi di seluruh muka bumi ini ternyata belum berakhir. Saya dapat berita di Medan, ada 2 orang dokter meninggal. Ya, itu sakitnya hanya diare, mual. Nah, waktu di ronsen itu paru-parunya putih, nggak hitam hasil ronsennya. Nah, Bapak Ibu, kejadian yang aneh ini, ya kita harus menyadari ada suatu perubahan. Bapak Ibu nggak percaya, iyalah harus percaya. Ini Zoom saya ini kemarin dipinjam oleh cucu saya yang kelas 2. Oh, dia pandai sekali, Bapak Ibu. Ini namanya kan jadi Cailin. Namanya dia Cailin. Si Alin ini pinter banget, padahal kelas 2. Dia bisa Zoom meeting sendiri, bisa interaksi sendiri, mengerjakan tugas-tugas dari gurunya melalui Zoom meeting. Sedangkan kalau suami saya kan mengatakan, aduh, aku gaptek gini. Ini cucu-cucu sudah pinter. Nah, ini perubahan, Bapak Ibu. Ada perubahan, dan mungkin nanti setelah terjadi pandemi ini, ada suatu keadaan yang memang akan terjadi demikian yang Tuhan kehendaki, kita nggak tahu. Maka mari kita menyambutnya dengan hati yang tetap tertuju kepada Tuhan, bahwa karya keselamatan Tuhan itu di muka bumi ini akan berlanjut terus sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita tetap harus fokus mengalami hari demi hari kejadian-kejadian yang menyeluruh di atas muka bumi ini. Itu yang saya dapatkan, Pak. Mungkin agak apa ya. Memang saya kadang-kadang Tuhan katakan itu saya nggak nangkep sih. Tapi hari ini ya saya nangkepnya seperti ini. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Jadi, biarlah kita tetap fokus pada karya keselamatan. Nah, seperti apa yang wanita atau perempuan dalam kisah ini lakukan, kita juga lakukan dengan tulus hati untuk memberitakan karya salib. Karena sebenarnya itulah tujuan kita diselamatkan. Kalau kembali kita merujuk kepada 1 Petrus pasal 2 ayat 9, kita ini imamat rajani, bangsa yang kudus, umat pilihan Allah, yang dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar. Jadi biarlah sama seperti wanita ini, apa yang dia buat itu akan dikenang, akan diingat, dimanapun Injil ini diberitakan. Biarlah seperti Ibu Nyati tadi juga sempat katakan, yuk kita ini harus punya label yang dikenal orang. Tentu bukan hal yang jahat yang kita taruh sebagai label hidup kita, tapi biarlah kita dikenal sebagai orang-orang yang baik. Kita terus memberitakan karya keselamatan dengan hati dan ketulusan. Oke, mungkin yang lain mau tambahkan sesuatu. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Sekali lagi minta maaf, koneksi internet di rumah saya tadi sempat putus nyambung. Ya, Heng. Atau Pak Yusya mau? Oh, Pak Yusya doa.
Silakan Pak Yosia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, untuk sharing firman Tuhan, kebenaran yang boleh disampaikan. Bapa, kami boleh diingatkan pagi hari ini, bahwa kami harus memberitakan firman Tuhan dengan segala ketulusan hati, supaya firman Tuhan yang didengar, itu seperti parfum yang wangi, yang bisa dinikmati orang banyak. Kita mengenalkan kebaikan Tuhan. Orang bisa mengenal karya penyelamatan yang Tuhan lakukan ya Bapa. Bapa dalam surga, biarlah setiap yang kami lakukan, setiap kebenaran yang kami sampaikan, itu kami sampaikan dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami, dengan segenap jiwa kami, supaya nama-Mu yang selalu dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami berdoa pagi hari ini, khusus untuk saudara kami Bang Sakti, yang saat ini kondisinya ya Bapa, dalam proses persiapan untuk dilakukan bypass. Kami bersyukur Bapak karena beberapa hari ini sudah dilakukan cuci darah dan kondisinya sudah mulai membaik. Kami berdoa untuk persiapan yang akan dilakukan oleh tim-tim dokter yang akan dilakukan dalam minggu-minggu depan ya Bapak. Kami berdoa supaya kuasa Tuhan, kuasa penyembuhan selalu ada, selalu menyertainya Bapak. Kami percaya dengan kuasa Roh Kudus, dengan kuasa yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan jaringan-jaringan yang baru kepadanya ya Bapak, supaya apa yang dilakukan oleh tim dokter itu boleh berhasil. Berkati semua tim dokter yang melakukan operasi nanti ya Bapak. Berkati juga rumah sakit yang ada di sana, dan berkati juga keluarganya ya Bapak, supaya bisa percaya dan boleh menaruhkan pengharapannya hanya kepada Engkau ya Bapak. Bapak di surga, kami juga teringat untuk saudara kami Lala, ya, kalau saat ini dalam proses kesembuhan atas tindakan yang dilakukan untuk organ jantungnya ya Bapak. Kami percaya Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang mampu menyembuhkan dengan kuasa Roh Kudus, supaya jantung yang baru Tuhan berikan, kesembuhan Tuhan selalu berikan ya Bapak. Berkati orang tuanya, berkati juga tim dokter yang melakukan proses penyembuhan ya Bapak. Bapak di surga, kami berdoa juga khusus untuk anak dari Ibu Miryanti, yaitu Saudara Uli, yang akan dilakukan operasi sesar besok. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang menjaga, yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati semua tim dokter yang akan melakukan operasi supaya boleh berjalan dengan baik, dan kami percaya ada sukacita ketika nanti anak dan cucu boleh lahir ya Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk khususnya negara dan bangsa kami. Kami bersyukur untuk kondisi COVID yang boleh melandai saat ini. Tapi biar kami tetap waspada, karena Engkau selalu mengingatkan untuk selalu berjaga-jaga ya Bapak. Karena kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada untuk bangsa ini ya Bapak. Bangsa yang Engkau kasihi ini ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk kondisi ekonomi saat ini ya Bapak. Kalau kami juga melihat kondisi saat ini, mulai banyak kelangkaan terhadap BBM, kelangkaan juga untuk barang-barang produksi yang lainnya Bapak. Kalau terjadi juga ada kenaikan harga yang cukup luar biasa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar kondisi ekonomi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang berdaulat. Kami percaya ketika kami juga boleh melewati banyak-banyak kondisi kritis dalam ekonomi kami, Tuhan campur tangan, Tuhan ikut serta, Tuhan yang selalu menopang negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada di negara kami ya Bapak, mereka aparat keamanan, bupati, gubernur, sampai menteri dan pemimpin negara kami, presiden kami. Berkati presiden kami Bapak Jokowi untuk terus bekerja untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Bapak di surga untuk semua yang Tuhan berikan untuk bangsa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ko Heng, silakan tutup dalam doa kau. Suaranya belum kau. Ko Heng, suaranya belum. Ya, oke. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan atas pertolongan-Mu, perlindungan, penyertaan-Mu, dan atas kasih-Mu pada kami semua ya Tuhan Yesus. Semua ya Tuhan yang ada di Korambil ini kami serahkan tentang kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau tambah-tambahkan iman kami ya Tuhan Yesus, supaya kami semua hari yang setia dan taat pada Engkau ya Tuhan. Kami tidak ya Tuhan Yesus melakukan yang tidak Engkau hendaki, tapi kami melakukan apa yang Engkau kehendaki pada kami semua ya Tuhan, supaya kami belajar melakukan sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan pada kami ya Tuhan. Engkau Roh Kudus urapi setiap kami ya Tuhan Yesus, supaya nama-Mu tetap dipermuliakan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Dan Engkau juga beri kami kekuatan kesehatan ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami, supaya yang hari ini ya Tuhan Yesus, Engkau curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, dan Engkau juga ya Tuhan berkati kami semua ya Tuhan Yesus. Dan ya Tuhan, apabila ada kami kurang sehat atau sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Kau sembuhkan setiap kami ya Tuhan, Kau pulihkan setiap kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap setia, tetap ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, supaya berkat damai sukacita, sejahtera Engkau tercurah bagi kami semua ya Tuhan, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya kepada kami semua. Haleluya Yesus, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.